Mereka tidak bisa lagi memanfaatkanmu, dan meskipun terkadang terasa sepi, bahkan sedikit menyakitkan melihat orang-orang pergi tanpa penjelasan, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa ruang dalam hidupmu sedang dikosongkan. Ruang itu bukan hilang, melainkan sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang sepadan dengan versi dirimu yang baru. Kau mungkin mulai merasakan keheningan yang berbeda, bukan lagi keheningan yang penuh kecemasan, tetapi keheningan yang dalam, seperti tanah yang baru saja dibersihkan sebelum benih ditanam. Di titik ini banyak orang salah langkah. Mereka panik dengan kekosongan itu, lalu berburu-buru mengisi kembali dengan hal-hal lama, hubungan lama, pola lama, kebiasaan lama, karena merasa tidak nyaman dengan ruang yang terbuka. Jangan lakukan itu, karena disinilah kunci pertama yang selama ini tersembunyi darimu mulai terungkap. Tindakan kecil yang membuka jalan itu bukan sesuatu yang besar atau spektakuler, bukan keputusan dramatis, bukan perubahan hidup yang tiba-tiba. Itu adalah momen ketika kau memilih untuk tidak bereaksi seperti biasa. Momen ketika kau diam, padahal dulu kau akan marah. Momen ketika kau melepaskan, padahal dulu kau akan mengejar. Momen ketika kau memilih diam sendiri meskipun terasa asing. Itulah kuncinya. Bukan tentang apa yang kau lakukan secara lahiriah, tetapi tentang apa yang kau hentikan di dalam dirimu. Siklus lama tidak dihancurkan dengan usaha keras, melainkan dengan kesadaran, dengan melihat pola itu, dan untuk pertama kalinya tidak lagi ikut bermain di dalamnya. Sekarang, tentang 72 jam ke depan, ini adalah fase paling krusial. Setelah perubahan tingkat terbuka, selalu ada ujian terakhir, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk memastikan bahwa kau benar-benar siap mempertahankan posisi barumu. Ujian ini sering datang dalam bentuk yang sangat familiar, bisa berupa godaan untuk kembali ke pola lama, seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba muncul, atau situasi yang memancing reaksimu yang lama. Ia akan terasa seperti deja vu, seolah-olah hidup mengulang adegan yang sama, tetapi dengan satu perbedaan. Sekarang kau memiliki kesadaran. Disinilah banyak yang kehilangan hadiah mereka. Mereka mengira itu hanyalah kejadian biasa, lalu bereaksi seperti dulu, tanpa sadar bahwa itu adalah pintu terakhir yang harus dilewati. Jika dalam 72 jam ini kau tetap teguh, tetap tenang, tidak bereaksi secara impulsif, tidak kembali ke kebiasaan lama, maka tingkat ini akan terkunci sepenuhnya. Dan apa yang selama ini tertunda akan mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Dan akhirnya, upacara penguncian itu bukan sesuatu yang rumit atau mistis. Ia sederhana tetapi membutuhkan kejujuran penuh. Duduklah dalam keheningan, entah di pagi hari atau di malam hari. Letakkanlah tanganmu di dada dan akui dalam hatimu bahwa kau telah berubah. Bukan karena dunia memberimu izin, tetapi karena kau memilih untuk tidak lagi menjadi versi lamamu. Rasakan setiap bagian dari dirimu yang telah melewati badai, yang tetap berdiri meskipun hampir runtuh. Lalu ucapkan dalam hati atau perlahan dengan suara, aku tidak lagi kembali, aku melangkah ke tingkat baruku dengan sadar. Diam sejenak setelah itu. Biarkan tubuhmu merasakan kalimat itu. Biarkan jiwamu mengenalinya sebagai kebenaran. Karena setelah ini, hidupmu mungkin tidak langsung berubah secara instan, tetapi arahmu sudah berubah, dan arah selalu lebih penting daripada percepatan. Kau tidak lagi berada di tempat yang sama, dan untuk pertama kalinya, jalan di depanmu bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang benar-benar hidup. Dan hidupmu yang sesungguhnya tidak selalu datang dengan gemuruh atau cahaya yang menyilaukan. Ia sering hadir dengan sangat halus, hampir tak terasa, seperti perubahan arah angin yang hanya disadari oleh mereka yang peka. Disinilah banyak orang kembali ragu. Mereka menunggu tanda besar, sesuatu yang dramatis, padahal transformasi sejati justru bergerak dalam diam. Perhatikanlah baik-baik. Mulai sekarang, hal-hal kecil akan terasa berbeda.
cara orang memandangmu, cara kesempatan datang, bahkan cara hatimu merespon situasi yang dulu sama. Kau mungkin akan mendapati dirimu tersenyum tanpa alasan yang jelas, atau tiba-tiba merasa ringan tanpa beban yang dulu selalu mengikuti kemanapun kau pergi. Itu bukan kebetulan, itu adalah sistem barumu yang sedang aktif. Namun bersamaan dengan itu, akan ada satu hal yang perlu kau jaga dengan sangat hati-hati. Keraguan yang menyamar sebagai logika. Suara halus yang berkata, "Ah, ini hanya perasaan sesaat." Atau, "Jangan terlalu berharap, nanti kecewa." Suara ini bukan berasal dari dirimu yang baru, melainkan sisa gema dari versi lamamu yang belum sepenuhnya pergi. Ia akan mencoba menarikmu kembali, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pembenaran. Disinilah ketegasanmu diuji lagi, bukan terhadap dunia luar, tetapi terhadap isi kepalamu sendiri. Kau tidak perlu melawan suara itu, cukup kenali dan jangan ikuti. Karena setiap kali kau tidak menuruti pola lama, kau sedang memperkuat fondasi tingkat barumu. Setiap pilihan kecil yang selaras dengan versi dirimu yang sekarang adalah seperti menanam paku yang mengokohkan struktur kehidupan barumu. Dan perlahan, sesuatu akan mulai terbuka. Mungkin bukan dalam bentuk yang kau bayangkan sebelumnya. Bisa jadi sebuah peluang yang datang dari arah yang tidak terduga. Sebuah percakapan sederhana yang berubah menjadi pintu, atau bahkan sebuah ide yang tiba-tiba muncul dan terasa begitu jelas seolah-olah selama ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Jangan abaikan itu, karena setelah pembersihan, hidup tidak langsung memberi hadiah besar dalam satu paket. Ia memberimu petunjuk-petunjuk kecil terlebih dahulu untuk melihat apakah kau cukup hadir, cukup sadar untuk mengenalinya. Ini bukan lagi tentang berjuang tanpa arah. Ini tentang bergerak dengan kesadaran. Dan ada satu hal lagi yang perlu kau pahami, sesuatu yang jarang dibicarakan. Ketika kau naik tingkat, tidak semua orang akan ikut bersamamu. Beberapa akan tetap di tempat mereka, bukan karena mereka buruk, tetapi karena perjalanan mereka berbeda. Dan di titik ini kau akan dihadapkan pada pilihan yang sunyi. Tetap mengecil agar tetap diterima, atau terus bertumbuh meskipun harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Ini bukan pilihan yang mudah. Namun ingat, kesendirian di tingkat yang lebih tinggi bukanlah hukuman. Itu adalah ruang transisi. Tempat di mana dirimu yang baru menyesuaikan diri sebelum dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar sefrekuensi. Jadi jika saat ini kau merasa sedikit terpisah dari yang lain, jangan terburu-buru mengisi kekosongan itu. Biarkan proses ini selesai dengan utuh, karena sesuatu yang selaras sedang dalam perjalanan. Dan ketika itu datang, kau akan merasakannya tanpa ragu. Tidak ada kebingungan, tidak ada tarik ulur yang melelahkan. Semuanya terasa tepat. Sampai saat itu tiba, teruslah melangkah dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena yang telah kau lakukan sejauh ini sudah cukup untuk membuka jalan yang sebelumnya tidak pernah terbuka. Dan sekarang yang tersisa bukan lagi tentang apakah ini akan berhasil, melainkan tentang seberapa berani kau mempercayai bahwa ini memang sedang terjadi. Karena setelah pintu terbuka, tantangan berikutnya bukan lagi mendorongnya, melainkan melangkah melewatinya. Banyak yang sampai di titik ini lalu berhenti. Mereka melihat perubahan, merasakannya, bahkan mengakuinya dalam hati, tetapi tidak benar-benar bergerak. Mereka masih berdiri di ambang pintu, menunggu kepastian yang sempurna, menunggu semua rasa takut benar-benar hilang sebelum melangkah. Padahal rasa takut itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia hanya akan berubah bentuk. Dan disinilah perbedaan antara mereka yang hanya terbangun dan mereka yang benar-benar bergerak. Yang pertama menunggu rasa nyaman, yang kedua melangkah meskipun belum sepenuhnya nyaman. Kau sedang dipanggil untuk menjadi yang kedua, bukan karena kau harus sempurna, tetapi karena jalan ini memang tidak pernah dimaksudkan untuk dilalui dengan kepastian total.
Ia dimaksudkan untuk dilalui dengan kepercayaan yang terus dibangun, langkah demi langkah. Mungkin di dalam waktu dekat kau akan dihadapkan pada keputusan kecil yang terasa sederhana di permukaan, tetapi berat di dalam. Sesuatu seperti memilih untuk berkata tidak, ketika dulu kau selalu berkata iya. Memilih berhenti mengejar sesuatu yang jelas tidak lagi sejalan, atau memilih memulai sesuatu yang selama ini kau tunda karena takut gagal. Jangan remehkan keputusan-keputusan kecil itu, karena justru disitulah realitas barumu dibentuk. Bukan dari satu momen besar, tetapi dari rangkaian pilihan kecil yang konsisten. Dan ada satu hal yang perlu kau ingat saat semua ini mulai berjalan. Tidak semua kemajuan akan terlihat seperti kemajuan. Kadang ia terlihat seperti kehilangan. Kadang ia terasa seperti jeda. Kadang ia datang dalam bentuk hal-hal yang tidak jadi terjadi. Namun justru disitulah perlindungan bekerja. Apa yang tidak jadi seringkali menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan arah barumu. Apa yang pergi seringkali membuka ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Dan apa yang tertunda seringkali sedang diselaraskan agar datang di waktu yang tidak lagi melukai. Jadi jika hal-hal yang terasa jauh dari hidupmu dalam waktu dekat, jangan baru-baru menyebut kegagalan. Lihatlah di dalam. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar kehilangan atau justru pelepasan? Karena versi dirimu yang sekarang tidak lagi cocok dengan banyak hal yang dulu terasa normal. Dan itu bukan kemunduran. Itu adalah bukti bahwa kau telah berubah. Sekarang satu hal terakhir, jangan ceritakan semua ini kepada semua orang. Tidak semua orang akan mengerti apa yang sedang kau alami. Beberapa akan meremehkan, beberapa akan meragukan, dan tanpa sadar itu bisa mempengaruhi kestabilanmu di fase awal ini. Bukan karena kau lemah, tetapi karena benih yang baru tumbuh memang perlu dilindungi sebelum cukup kuat menghadapi angin luar. Simpan ini sebagai sesuatu yang sakral. Biarkan perubahanmu terlihat dari tindakan, bukan dari penjelasan. Dan suatu hari nanti, tanpa perlu banyak data, orang-orang akan melihat perbedaannya. Bukan dari apa yang kau katakan, tetapi dari energi yang kau bawa, dari keputusan yang kau ambil, dan dari cara hidupmu yang tidak lagi sama. Sampai saat itu tiba, tetaplah berjalan, bahkan ketika jalannya terasa sunyi, karena kesunyian itu bukan tanda bahwa kau tersesat, melainkan tanda bahwa kau sedang melewati jalur yang tidak semua orang berani tempuh.